Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Episode kali ini menceritakan tentang arwah-arwah yang ingin membalaskan dendam terhadap perusahaan yang membuat mereka kehilangan nyawa. Karena lawan Mujin kali ini perusahaan besar, dia sedikit kesusahan untuk mengungkap kasus tersebut. Dengan dibantu tim dan para arwah, apakah Mujin mampu untuk mengungkap kasus kematian para pekerja tersebut? Still in Nox TV. Di awal film, Hiju yang khawatir dan terus mencoba untuk menghubungi Mujin, tapi ternyata tidak nyambung sama sekali dan dia khawatir kalau terjadi sesuatu kepada Mujin. Kemudian dia mengajak Ginwoo untuk melakukan pengecekan di manakah Mujin sekarang berada. Kemudian mereka berdua pergi ke gudang di tempat Mujin janjian bersama Pak Choi, tapi tidak ada satu orang pun di sana. Dan setelah mereka menghubungi Pak Choi juga tidak ada aktif sama sekali nomornya. Kemudian mereka memutuskan untuk melapor ke kantor polisi. Tapi karena memang belum 24 jam dan juga mereka tidak ada keterangan yang jelas, polisi memutuskan untuk tidak mau menanggapi laporan mereka. Dan polisi mengatakan bahwa dia nanti juga akan pulang karena mungkin sedang menemui kliennya dia. Lalu keesokan paginya saat lagi menonton TV, Hiju dan Ginwoo melihat di berita kalau ternyata ada Pak Choi dan juga Mujin yang sedang ditangkap dan juga dibawa ke kantor polisi. 곳에서 은밀하게 만나셨을까요? Mujin yang sekarang sedang diinterogasi sama polisi menjelaskan bahwa dia tidak kenal sama sekali dengan Pak Choi. Dia kesana hanya ingin membuat konten. Lalu dia tunjukkanlah konten-konten YouTube-nya kepada polisi dan dia juga sengaja bertemu sama Pak Choi untuk membuat viewersnya semakin banyak. Karena Pak Choi sedang viral, jadi dia memanfaatkan kesempatan dan gara-gara itu dia akhirnya dibebaskan dari kantor polisi. Lalu dia memberikan kabar kepada Hiju dan juga Ginwoo bahwa dia sudah keluar dari kantor polisi dan juga baik-baik saja. Jadi intinya dia mengatakan kepada Pak Choi bahwa ada sebuah diska lepas yang berada di dalam kulkasnya di dalam kantornya. Jadi mereka harus segera menemukan flash disk tersebut, tapi beberapa saat kemudian ada beberapa orang suruhan dari perusahaan yang menculik Mujin. Akhirnya mereka membawa Mujin ke sebuah tempat dan akhirnya mereka sekap Mujin di sana. Kemudian Hiju dan juga Ginwoo kebingungan karena saat mereka menghubungi Mujin, cuman HP-nya itu tidak ada yang mengangkat. Setelah diangkat, ternyata orang lain yang mengangkat HP tersebut. Lalu mereka memintalah HP tersebut, tapi orang itu malah meminta bayaran. Jadi terpaksalah mereka membayar untuk mendapatkan HP-nya Mujin. Setelah itu mereka mencoba mencari tahu di manakah Mujin berada dan mereka juga akan pergi ke kantornya Pak Choi. Sedangkan arwah-arwah itu tetap saja menempel kepada Mujin dan mereka mengabarkan bahwa preman-preman tadi sudah kembali dan juga akhirnya mereka menanyakan kepada Mujin apakah Mujin mau bekerja sama dengan mereka ataupun tidak. Tapi Mujin mengatakan bahwa dia bakal tetap berjuang untuk kebenaran dan juga mengungkapkan apa yang terjadi dan akhirnya dia malah disiksa sama mereka. Arwah-arwah itu yang tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak bisa menyentuh manusia, jadi terpaksalah mereka membiarkan. Dan untuk Pak Choi, dia mencoba untuk tetap dengan pendiriannya dan juga membongkar semuanya. Tetapi malah dia dipengaruhi sama si pengacara ini. Akhirnya Pak Choi malah jujur dan bilang kepada dia bahwa ada diska lepas yang berisi rekaman di kulkasnya dia. Tapi gara-gara itu dia akhirnya menyesal karena kata si pengacara yang awalnya mau membantu dia mengatakan bahwa dia bakal dipenjara selama beberapa tahun dan jangan mengusik Presdir Kim Yung An. Dan akhirnya Pak Choi malah berakhir di penjara gara-gara kebodohannya dia sendiri. Sementara itu di tempat Mujin, preman-preman ini malah makan seenaknya mereka. Dan mereka menawarkan kepada Mujin, tetapi Mujin mencoba untuk tidak selera karena kalau misalkan dia mau, dia harus mau bekerja sama dengan mereka. Mujin tetap berusaha untuk menahan seleranya dia, walaupun sebenarnya ada di celananya itu ada yang jatuh dan dia pengen makan makanannya, tapi masih berusaha untuk ditahan sama si Mujin. Lalu preman itu juga malah bernyanyi. Mereka berkaraoke di sana berdendang untuk mengganggu Mujin agar dia mau bekerja sama dengan mereka. Kemudian mereka ditelepon sama atasan mereka dan mengatakan bahwa ada sebuah flash disk di kantornya Pak Choi dan mereka harus segera menemukan barang tersebut. Mujin yang
heran karena mereka bisa tahu ada flash disk di sana dan itu membuat para arwah terlihat khawatir. Kalau misalkan flash disk itu ditemukan, maka bakal sulit untuk menjebak si Presdir Kim Young-an itu. Kemudian setelah preman-preman itu pergi, Mujin melepaskan diri dan berharap Hiju dan juga Ginwoo sampai di tempatnya Pak Choi terlebih dahulu daripada preman-preman itu. Dan benar saja, Hiju dan juga Ginwoo akhirnya sampai di sana. Lalu mereka masuk ke kantornya Pak Choi. Mereka mencari di mana kulkas yang dimaksud oleh Pak Choi hingga akhirnya mereka menemukan kulkas itu. Mereka periksa cuman di sana tidak ada flash disk, lalu mereka mencari di kotak-kotak di situ satu persatu. Hingga akhirnya Ginwoo menemukan kotak merah yang berisi flash disk dan mereka berdua senang karena berhasil menemukannya. Tetapi keburu preman-preman itu sudah datang, akhirnya Hiju dan juga Ginwoo ketahuan. Lalu Ginwoo yang sudah turun duluan, sedangkan Hiju masih ada di sana dan dia berusaha untuk kabur juga. Hingga beberapa saat akhirnya Hiju berhasil kabur dari mereka. Kemudian Hiju dan juga Ginwoo langsung kabur menuju mobil mereka. Tetapi mereka masih dikejar sama preman-preman itu karena jumlah mereka cukup banyak. Sambil bergelut akhirnya Hiju dan juga Ginwoo bisa masuk ke dalam mobil mereka dan langsung kabur dari sana. Tetapi mereka tidak sengaja menjatuhkan flash disk dan itu malah ditemukan sama preman-preman ini. Hingga sudah beberapa saat mereka baru sadar bahwa dia kehilangan flash disknya. Jadi percuma saja mereka pergi ke sana, tetapi flash disknya malah ditemukan sama preman-preman tadi. Kemudian saat mereka balik ke kantor, Mujin sudah berada di sana dan Hiju menceritakan semuanya bahwa mereka kehilangan flash disknya. Hiju kemudian meminta maaf kepada Mujin karena itu benar-benar mengecewakan Mujin nantinya. Tetapi Mujin mengatakan kepada Hiju bahwa yang penting mereka itu baik-baik saja. Tetapi Hiju terlihat kesal dan juga merasa bersalah karena gara-gara dia menghilangkan flash disknya dan karena sudah capek, Mujin mengatakan untuk melanjutkan kasusnya besok. Keesokan paginya, saat berada di rumah, Mujin masih diikutin sama arwah-arwah itu. Cuman Mujin yang lagi mager mau ngapa-ngapain pada hari itu karena dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan pada hari itu karena flash disknya sudah diambil sama preman-preman itu. Sedangkan Pak Choi juga sudah ditangkap, jadi Mujin kebingungan mau ngapain lagi. Lalu para arwah juga sempat memberikan beberapa nasihat kepada Mujin terkait istrinya. Mereka menyuruh Mujin untuk baikan dan juga berbuat baik kepada istrinya selagi masih bisa. Lalu Mujin melihat berita dan disitu diberitakan bahwa Pak Choi itu menghilangkan nyawanya sendiri atau mungkin dihilangkan nyawanya sama perusahaan tersebut. Dan saksinya sudah hilang, jadi Mujin pun semakin bingung apa yang harus dia lakukan. Makanya seharian dia cuman uring-uringan, dia tidur, bangun bentar ke toilet, tidur lagi dan begitu terus. Dan pokoknya Mujin hanya tidur sampai malam hari. Dia juga tetap tidur dan membuat arwah-arwah itu menjadi kebingungan. Mereka menanyakan apakah Mujin ini mau membantu mereka lagi atau tidak. Dan kemudian Mujin ditelepon oleh Ginwoo, tetapi dia tidak mau mengangkatnya. Dan ternyata arwah-arwah itu menginformasikan bahwa pada hari itu pemakamannya Pak Choi dilaksanakan. Jadinya Mujin akhirnya bangun dan pergi untuk ke pemakamannya Pak Choi dan juga memberikan penghormatan kepada keluarga-keluarga Pak Choi yang dia tinggalkan, istri dan juga anak-anaknya. Kemudian salah satu arwah mengatakan bahwa dia melihat ada preman-preman itu di luar dan dia mendengar percakapan mereka, di mana preman-preman itu mengatakan bahwa presdir perusahaan akan melakukan pertemuan dengan Dewan Moon. Lalu Mujin mencari tahu informasi mengenai Dewan Moon yang dimaksud tersebut dan akhirnya dia mendapatkan informasi dari internet bahwa ternyata keluarga dari Dewan Moon tersebut ini sangat-sangat problematik dan juga mendukung Jepang pada masa penjajahan waktu itu. Jadi keluarganya benar-benar problematik dan hanya mementingkan uang-uang saja. Jadi kemungkinan si presdir itu pengen bekerja sama dengan Dewan Moon untuk mendapatkan perlindungan agar uang-uangnya aman dan juga dia posisinya lebih sulit untuk ditembus sama hukum. Kemudian Mujin langsung melaksanakan sebuah rencana dengan para arwah. Lalu Hiju dan juga Ginwoo datang, tetapi Mujin tidak membagikan rencananya kepada mereka. Mujin malah mengatakan bahwa sudah stop aja karena kayaknya kasusnya tidak bisa dilanjutkan lagi. Hal itu membuat Hiju dan juga Ginwoo kecewa kepada Mujin dan mereka disuruh pulang sama Mujin. Karena Mujin tidak mau kalau misalkan Hiju dan Ginwoo itu terlibat karena nanti mereka kenapa-napa karena lawannya itu tidak kaleng-kaleng. Jadi kali ini Mujin pengen berjuang sendirian bersama dengan para arwah dan untuk si presdir Kim itu akhirnya dia bertemu dengan si Dewan Moon dan juga beberapa pejabat di sana.
Lalu mereka bakal melakukan negosiasi dengan si Dewan Moon ini karena yang dia tahu hanya uang, uang, dan uang. Karena memang uangnya si Presidir ini lumayan banyak dan juga dapat mendukung dan juga menguntungkan si Dewan Moon, akhirnya dia setuju untuk bekerja sama dengan si Presidir Kim ini. Sementara itu, Mujin dan juga para arwah hanya sampai di sana dan Mujin meminta mereka untuk marah lagi seperti yang mereka lakukan kepada Pak Choi. Dan mereka mengeluarkan kekuatan, cuman mereka itu saat ini tidak lagi marah. Kemudian akhirnya Mujin memiliki ide untuk memancing kemarahan mereka dengan mengatakan bahwa mereka itu benar-benar dimanfaatkan selama ini. Intinya seluruh kata-kata yang dikeluarkan sama Mujin cukup menyakitkan sehingga akhirnya memancing kemarahan mereka. Dan akhirnya mereka pergi ke ruangan di tempat Presidir Kim dan juga Dewan Moon berada. Lalu mereka masuk ke sana dan membuat orang-orang di sana itu terlihat kaget kenapa ada Mujin di sana dan mengetahui lokasi keberadaan mereka. 뭐야 저거? Mujin hanya meminta kepada Presidir Kim untuk mengakui perbuatannya, tapi tetap saja dia tidak mau hingga akhirnya datanglah gempa yang dibuat sama para arwah. Tetapi tetap saja si Presidir Kim ini tidak mau mengakui dan Mujin semakin menggila. Sudah seperti itu, tetap saja si Presidir Kim ini tidak mau mengaku sampai-sampai Mujin mengeluarkan api dari tangannya. Dan karena sudah didesak sama Dewan Moon, akhirnya Presidir Kim ini mau mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa dialah dalangnya dan dialah yang melakukan semua dan dialah yang menjebak Pak Choi untuk mengakui perbuatan yang dilakukan sama dirinya. Kemudian seketika gempa itu menghilang dan Mujin sudah merekam semuanya, tapi setelah gempa-gempa itu hilang, Presidir Kim kembali lagi ke setelan awal. Mereka mengatakan bahwa hukum itu bisa mereka beli. Pokoknya mereka bakal membungkam kepolisian, pengadilan, dan semua orang yang berkaitan dengan itu. Sehingga mereka tetap aman dan juga tidak bisa dijebak. Dan karena memang tidak mau mengaku, akhirnya gempa itu datang lagi dan lebih dahsyat lagi. Lalu Mujin mengira yang membuat gempa itu para arwah, tetapi setelah Mujin menanyakan kepada mereka, mereka tidak membuat gempa itu. Lalu beberapa saat kemudian datanglah Hiju dan Ginwoo, lalu Mujin menanyakan mengapa mereka datang ke tempat itu dan tiba-tiba gedung itu runtuh. Ketika gedung itu runtuh, tiba-tiba saja Mujin berada di masa lalunya. Ketika itu dia sedang belajar untuk mempersiapkan ujian sarjana. Dan abangnya mengatakan kepada Mujin bahwa dia harus benar-benar belajar dan menghargai kerja keras abangnya sebagai anak pertama yang bekerja sebagai buruh kasar untuk membiayai seluruh biaya kuliahnya Mujin. Intinya, abangnya Mujin hanya meminta kepada dia untuk tetap memperjuangkan hak-hak buruh karena sekarang dia juga adalah pengacara untuk khusus para buruh. Setelah itu Mujin kembali ke masa sekarang. Setelah terbangun, lalu ia melihat bahwa gedung itu sudah banyak reruntuhan di sekitarnya. Lalu Hiju dan Ginwoo mendatangi Mujin dan dia masih tidak percaya kenapa dua orang ini bisa-bisanya sampai ke sana dan gedung tersebut semuanya sudah mulai runtuh. Dan beberapa dari pejabat itu melarikan diri menggunakan lift, tetapi akhirnya lift itu jatuh dan mereka kehilangan nyawanya. Sementara itu Pak Kim dan dua anggota masih berada di sana dan Ibu Dewan Moon itu berusaha meminta tolong kepada mereka dan dua anggotanya itu berusaha untuk mengeluarkan Ibu Moon karena kakinya itu tertimpa reruntuhan gedung. Tetapi si Pak Kim itu tidak bisa membantu sama sekali dan karena mereka tidak bisa mengeluarkan Ibu Moon dari sana, akhirnya Mujin, Hiju, dan Ginwoo yang berusaha untuk mengeluarkan Ibu Moon dari reruntuhan. Lalu mereka mengambil beberapa peralatan dan mencoba sekuat tenaga mereka untuk mengeluarkan Ibu Moon dari sana. Untung saja setelah beberapa kali percobaan, akhirnya mereka bisa mengeluarkan kaki Ibu Moon dari reruntuhan itu. Dan untung juga kakinya hanya lecet saja, tidak sampai patah. Lalu Mujin mengatakan kepada Pak Kim bahwa pembangunan gedung tersebut tidak sesuai dengan SOP dan banyak hal-hal yang dihemat. Tapi tetap saja Pak Kim tidak mau mengaku akan hal tersebut. Lalu anggotanya mengatakan bahwa di lantai atas ada helipad, mungkin mereka bisa menyelamatkan diri dari sana dengan menelepon operator helikopter agar mereka bisa diselamatkan dari sana.
Lalu sesampainya mereka di helipad, kemudian anggotanya Pak Kim menelpon operator helikopter, tapi ternyata mereka itu tidak bisa mengirimkan helikopter. Lalu ditanya sama Pak Kim, ternyata tidak ada titik helipad di gedung tersebut, dan kata anggotanya ternyata itu memang belum sesuai dengan standar untuk helipadnya. Lalu Pak Kim meminta bantuan Ibu Dewan Moon untuk berbicara, dan siapa tahu dengan Ibu Dewan Moon ini berbicara, mereka bakal mengirim helikopter ke sana. Tetapi ternyata sama saja, karena memang tidak memenuhi standar, jadi mereka tidak bisa melakukannya. Tapi masalahnya gedung itu sudah mulai hancur lagi. Mereka terpaksa kembali ke bawah untuk menyelamatkan diri, dan ketika itu si Ibu Moon sempat-sempatnya menawarkan Ginwoo untuk menjadi anggotanya dia. Tapi untungnya Ginwoo menolak karena dia harus menjadi asistennya Hiju seumur hidup. Setelah mereka sudah mau turun ke bawah melalui pintu darurat, tapi ternyata itu ada kebakaran di bawah. Jadi mereka terpaksa naik lagi ke atas dan masuk ke ruangan ini. Lalu muncullah dua pekerja di mana mereka itu mengatakan bahwa alarm kebakaran dan juga tanda bahaya itu dimatikan semuanya gara-gara memang disuruh sama Pak Kim ini. Jadinya mereka tidak bisa keluar dan juga tidak ada pintu keluar lagi selain pilihan terakhir mereka hanya lompat dari gedung tersebut. Cuman karena itu tidak mungkin karena mereka ada di lantai atas, lalu tiba-tiba aja asap sudah mulai muncul ke ruangan tempat mereka berada. Lalu mereka menutupi lubang-lubang keluar asap agar mereka tidak kesulitan bernafas. Tapi masalahnya gedung itu semakin parah dan juga bongkahan-bongkahannya, retak-retakannya itu semakin menjadi. Dan sekarang gedungnya malah oleng ke kanan dan juga oleng ke kiri. Dan yang paling ngeselinnya, Pak Kim ini mengorbankan salah satu pekerjanya dia lagi. Dan sebenarnya dia bisa selamat, tetapi malah dia tendang sehingga si pekerja itu terjatuh ke lubang tersebut dan kehilangan nyawanya. Hiju, Mujin, Ginwoo, Ibu Dewan dan juga salah satu pekerja sangat emosi melihat kelakuan si Pak Kim ini, dan dia sama sekali tidak merasa bersalah. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak sengaja dan bakal membayar ganti rugi sebesar 300 atau 500 juta won. Hal itu membuat si pekerja yang tersisa benar-benar emosi kepada Pak Kim, dan dia pengen menghabisi nyawanya Pak Kim saat itu juga. Tetapi dihalangin sama Mujin karena kata Mujin percuma saja menghilangkan nyawa seseorang karena tidak akan menyelesaikan masalah. Gara-gara berdebat, Pak Kim hampir terjatuh ke lubang itu, lalu diselamatkan sama Mujin. Tapi Mujin memiliki sebuah rencana dan dia mengatakan kepada Hiju dan Ginwoo bahwa dia akan jatuh ke bawah. Bukannya takut, tapi Mujin malah menikmati ketika dia menjatuhkan diri ke lubang tersebut. Sehingga ketika mereka terbangun, Pak Kim dengan Mujin sudah berada di ruangan ini. Ruangan yang selalu Mujin berada ketika dia sedang dalam bahaya antara hidup dan juga kehilangan nyawanya. Lalu karena Pak Kim ini masih belum sadar, sehingga dia dikasih pelajaran sama si malaikat. Setelah itu malaikat dan juga para pekerja mendatangi Pak Kim dan dia disuruh untuk berjanji mengakui semua perbuatan dan juga bertanggung jawab sepenuhnya. Mujin bilang tenang aja, dia bakal bertanggung jawab, dan akhirnya dia diberikan surat perjanjian sama seperti Mujin sebelumnya. Dan ketika dia membaca, dia itu tidak sanggup untuk memenuhi hal tersebut, dan kata dia pembisnis itu tidak akan mungkin mau melakukan hal tersebut. Lalu kata Mujin sudah tidak usah bacot, dan Mujin menyuruh untuk tanda tangan surat perjanjian tersebut. Awalnya dia masih ragu-ragu, dan akhirnya setelah dipaksa barulah dia mau menandatangani karena ia dijanjikan bahwa dia itu bakal tetap hidup. Akhirnya dia menandatangani surat tersebut, dan ternyata setelah itu seperti biasa ada aturan khusus yang harus dipenuhi, dan dalam waktu 49 hari dia harus segera menyelesaikan seluruh isi dari surat perjanjian tersebut. Dan Pak Kim membantah bahwa kontrak yang dia dapat itu tidak adil, tapi karena sudah ditandatangan, setelah itu dia dan Mujin kembali lagi ke masa kini, di mana waktu itu gedungnya belum runtuh. Setelah itu Mujin mengatakan kepada mereka semua bahwa mereka harus segera keluar dari gedung tersebut karena gedung ini bakal runtuh, dan Pak Kim pun mengatakan kepada seluruh orang yang ada di gedung itu termasuk pekerja harus dikeluarkan. Ingatan Hiju dan juga Ginwoo serta yang lainnya itu dihilangkan kecuali Mujin, Menteri Moon dan juga Pak Kim. Dan untung saja akhirnya mereka bisa keluar dari sana dengan seluruh pekerja yang ada di gedung tersebut. Lalu anggota Pak Kim mengatakan bahwa mereka tidak mungkin memberikan kompensasi dan segala macamnya ke seluruh anggota pekerja dan juga keluarganya, dan itu dapat merugikan perusahaan dan juga biaya
biaya besar sehingga membuat Pak Kim mulai terpengaruh, tapi inilah yang terjadi. Dikira sama Pak Kim perjanjian itu main-main, lalu setelah ditunjukkan buktinya, akhirnya dia mau menandatangani dan juga berubah. Setelah itu dia mengabarkan kepada Mujin bahwa dia bakal memenuhi semua surat perjanjian yang sudah ditandatanganin sebelumnya. Dan para arwah mengatakan kepada Mujin bahwa mereka sudah puas sehingga menyerahkan sisanya kepada Mujin. Dan keesokan harinya Menteri Moon mengundang seluruh ketenaga kerjaan, menteri-menteri yang terkait untuk merevisi undang-undang tenaga kerja dan juga lebih mengedepankan hal yang bisa membantu dan juga melindungi tenaga kerja mau siapapun mereka. Dan untuk Pak Kim, akhirnya dia muncul ke media dan juga mengatakan bahwa dia bakal bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya. Dan Mujin juga semakin terkenal karena dia sudah membantu untuk menegakkan keadilan. Dan bahkan Pak Kim juga berdonasi untuk benar-benar menunjukkan bahwa dia itu benar-benar berubah dan juga menyesali perbuatannya. Para arwah berterima kasih kepada Mujin, Hiju dan juga Ginwoo atas bantuan mereka selama ini. Dan akhirnya sudah waktunya mereka itu berpamitan. Dan Mujin juga mengatakan kepada Hiju dan juga Ginwoo kalau para arwah juga berterima kasih kepada mereka. Setelah itu mereka sudah harus benar-benar berpamitan kepada Mujin, Hiju dan juga Ginwoo. Tapi mereka masih memiliki satu permintaan terakhir untuk Mujin dan Mujin mengiyakan permintaan mereka. Jadi mereka meminta kepada Mujin untuk mengantarkan mereka ke keluarga mereka masing-masing karena mereka mau berpamitan sebelum mereka benar-benar kembali ke surga. Dan untuk si ayah baru ini, Mujin juga mengantarkannya ke rumahnya dia. Dan ketika dia sampai di rumahnya, dia melihat anak dan juga istrinya. Dan sebenarnya dia kangen sekali, tapi bagaimana lagi, dia juga sudah harus benar-benar berpamitan kepada istri dan juga anaknya. Sebenarnya anaknya itu bisa melihat dia, tapi istrinya tidak sadar. Setelah itu dia terbang ke langit. Dan untuk si bapak ini, dia juga melihat istrinya itu mengatakan bahwa dia sudah mengikhlaskan atas kepergian suaminya. Dan mengatakan bahwa anak mereka juga sudah besar-besar dan sudah bekerja, dan dia berjanji bahwa suatu hari nanti mereka bakal bertemu lagi. Dan setelah itu si bapak ini akhirnya merelakan dirinya untuk pergi terbang ke langit. Dan dia juga berterima kasih kepada Mujin, Hiju dan juga Ginwoo. Dan setelah itu ketika Mujin, Hiju, Ginwoo mau pergi, tiba-tiba Mujin itu ditelepon sama istrinya si Miju. Lalu Hiju mengatakan untuk mengangkat telepon dari kakaknya itu. Ternyata istrinya mengatakan kepada Mujin kenapa Mujin belum datang ke rumahnya karena mereka sudah menunggunya. Dikira sama Mujin istrinya itu sudah setuju untuk pulang, tapi ternyata tidak. Dan kebetulan hari itu adalah hari di mana Mujin harus berkumpul sama keluarganya. Dan abangnya mendatangi Mujin dan mengatakan kenapa Mujin bisa-bisanya lupa pada hari itu. Akhirnya mereka baliklah ke rumah mereka, tapi yang masuk itu cuma Mujin aja. Kemanakah abangnya? Mujin terlihat senang karena akhirnya setelah sekian lama dia bisa bertemu lagi sama istrinya. Dan ternyata abangnya Mujin itu sudah kehilangan nyawanya. Jadi abangnya itu pekerja kasar. Jadi pada waktu itu abangnya kehilangan nyawanya gara-gara mengerjakan sesuatu yang karena ditekan sama atasannya dia. Cuman waktu itu Mujin masih kuliah, jadi dia tidak bisa untuk membantu abangnya. Dan ternyata abang Mujin itu kehilangan nyawanya sudah hampir 10 tahun yang lalu. Dan abangnya meminta kepada Mujin untuk mengatakan kepada orang tua mereka bahwa dia baik-baik saja agar orang tuanya tidak terlalu mengkhawatirkan abangnya. Tapi bagaimanapun kalau sudah 10 tahun berlalu, Mujin tetap sedih dan kali ini dia benar-benar tidak bisa menahan kesedihannya. Nangis aja. 울고 싶으면 울어도 돼. 미안하다 깜빡해가지고. Lalu Minju sempat bernostalgia dan mengatakan kepada Mujin bahwa dulu mereka itu kan hampir membatalkan pernikahan mereka. Tapi tidak jadi gara-gara abangnya mendatangi Miju dan memohon dan bahkan mewakili Mujin untuk meminta maaf kepada Miju. Akhirnya mereka tidak jadi membatalkan pernikahan mereka. Maka dari itu istri Mujin sangat menghormati abang iparnya itu. Karena abang iparnya itu benar-benar baik banget sama dia. Dan karena itu akhirnya Miju paham apa dan kenapa alasan Mujin itu mau menjadi advokat khusus
untuk buruh. Dan sebenarnya pada saat itu Mujin pengen mengajak Miju untuk tinggal bareng dia lagi, tapi dia ini gengsinya tinggi banget. Akhirnya Miju pulang naik taksi. Lalu abangnya mengatakan bahwa jangan gengsi terlalu tinggi dan ungkapkan perasaan dia sama orang yang memang dia pengen ungkapkan perasaannya. Karena jangan sampai menyesal seperti abangnya. Abangnya pengen ungkapin tapi tidak bisa, dan abangnya juga sekarang sudah nggak menjadi manusia lagi. Jadi dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya lagi kepada orang lain dan mengatakan kepada Mujin bahwa dia benar-benar menyayangi adiknya, dan kali ini abangnya benar-benar sudah harus berpamitan kepada Mujin. Dan film pun selesai.